Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani, Saudara. Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berlanjut seperti tongkat estafet. Menurut Presiden, kepemimpinan nasional bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut dalam peluncuran rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Bukan hanya harus seperti tongkat estafet, menurut Presiden, kepemimpinan nasional juga ibarat jenjang pendidikan. Artinya, kepemimpinan nasional harus terus meningkat dan tidak mengulang. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Pernyataan di peluncuran Indonesia Emas 2045 itu seolah menjadi kode. Presiden menginginkan pemimpin nasional berikutnya melanjutkan program-program era kepemimpinannya saat ini. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut tujuan pemilu bukan untuk menengok ke belakang. Pemilu menurut Anies adalah ajang untuk berhenti sejenak dan menentukan arah masa depan bangsa. Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Sama seperti kalau kita sebuah pengembaraan. Sejumlah proyek telah direncanakan pemerintahan Joko Widodo, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berkelanjutan dan tidak seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Apa maksud Presiden Joko Widodo? Apakah Presiden menginginkan seluruh calon presiden tidak mengubah program-program yang sudah ditetapkan? Kami akan berbincang dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parra. Dan kami juga terus menghubungi Ketua DPP PKS Mardhani Alisera untuk bergabung dalam dialog malam hari ini. Pak Andreas, apa yang Anda tangkap dari pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa kepemimpinan harus berkelanjutan, bukan mulai dari nol seperti meteran bensin? Jadi gini, saya tangkap konteksnya ya, konteks ketika Pak Jokowi menyampaikan itu di forum kalau tidak salah itu persiapan pembahasan RPJP, RUU RPJP 25 tahun ke depan. Karena kita ini tahun depan adalah tahun terakhir undang RPJP. Dan undang RPJP dengan berakhir PJP itu harus artinya rencana kita itu harus dibuat lagi untuk ke depan, ada dan itu oleh Bappenas sekarang. Nah, oleh karena itu memang ada kekhawatiran yang sangat kuat bahwa kalau terjadi perubahan kepemimpinan, ini akan menyebabkan terjadi perubahan dari RPJP yang sudah dibuat yang sekarang berlangsung, dan ke depan kalau terjadi perubahan kepemimpinan, sangat mungkin terjadi ada perubahan di dalam RPJP yang dibuat. Kenapa? Karena Presiden dan DPR itu mempunyai wewenang untuk merubah undang-undang dan termasuk undang-undang RPJP gitu. Nah, oleh karena itu memang dari beberapa waktu terakhir ini, misalnya dari PDI Perjuangan kami beberapa kali mengusulkan soal perlunya haluan negara itu gitu.
Oke. Sehingga dengan demikian kesinambungan di dalam program itu bisa berjalan gitu. Baik, Pak Andreas, apakah itu juga berarti bahwa ada kode dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan ada calon pemimpin tertentu yang nanti bisa sejalan dengan pemerintahan saat ini? Artinya kan ini mendekati pemilu presiden 2024, tidak bisa dilepaskan dari itu. Ya, saya tangkap itu gitu. Karena apa? Karena itu juga dengan RPJP yang akan harus dibuat baru ini juga harus ada jaminan bahwa pemimpin ke depan itu menjalankan program dengan kesinambungan program yang sekarang. Karena tadi yang saya katakan tadi, sangat mungkin presiden pergantian kepemimpinan itu menyebabkan RPJP yang sekarang yang dibuat untuk 5 tahun, untuk 20 tahun ke depan itu akan dirubah oleh presiden atau kepemimpinan yang berikut gitu. Nah, di sini ada keterkaitan yang sangat kuat antara pemimpin dengan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Baik. Nah, dan itulah sistem yang kita miliki sekarang itu. Makanya untuk yang saya kembali lagi saya katakan, saya paham konteks apa yang Pak Jokowi sampaikan itu gitu. Betul. Oke, konteksnya seperti itu. Apakah ini juga artinya Presiden mendorong calon pemimpin atau calon presiden 2024 yang akan di-endorse oleh Joko Widodo? Atau ini sebenarnya pesan untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden? Ini pesan tentu untuk siapapun yang terpilih, tapi ya dengan tentu sebagai seorang presiden yang sedang menjalankan RPJP yang sekarang, tentu dia punya keinginan supaya RPJP itu, dan itu adalah jaminan apa yang ada di dalam undang-undang RPJP yang akan dibuat ke depan nanti. Oke. Konteksnya di situ, Mbak Cindy. Dan itu ya tentu ada kaitan dengan kepentingan kelanjutan pembangunan di negara ini. Siapa menurut Presiden yang bisa membawa keberlanjutan ini dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke pemimpinan berikutnya? Ya, saya kira itu kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tentu ada kaitan dengan itu gitu. Kaitan kepentingan bangsa dan negara, dalam arti ya kepemimpinan itu ikut menentukan. Kepemimpinan ikut menentukan gerak langkah kelanjutan daripada pembangunan itu gitu. Oke. Apakah ini menjawab juga dari koalisi perubahan yang pada beberapa saat lalu menyatakan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang dibawa ketika nanti jika terpilih menjadi pemimpin berikutnya? Apakah ini menjawab itu pernyataan Presiden Joko Widodo? Itu kan konteks praktisnya gitu, di dalam kampanye orang mengatakan seperti itu, dan itu sikap mereka gitu kan. Sikap yang sudah dibuat oleh Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu. Sehingga kalau itu tadi, kalau kita paham konteks apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, sebenarnya jelas di situ kan. Ya bisa jadi ini akan terjadi perubahan daripada perencanaan-perencanaan yang sedang berjalan dan yang sedang dipersiapkan untuk kelanjutan daripada program ke depan nanti gitu. Sementara kita tahu bahwa keberlanjutan ini penting untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Nah, misalnya Pak Jokowi kan sering bicara soal bonus demografi, soal pentingnya pembangunan sumber daya manusia, yang semuanya itu dituangkan dalam RPJP yang sedang dirancang ini untuk 5 tahun, untuk 20 tahun ke depan gitu. Dan itu perlu ada jaminan keberlanjutan kepemimpinan yang bisa menerjemahkan apa yang sudah dibuat sekarang ini, sehingga ada jaminan keberlanjutan untuk mencapai apa yang ditargetkan. Ya, kalau kita bicara soal Indonesia emas itu bisa tercapai. Jadi tidak seperti apa yang tadi Pak Jokowi bilang gitu. Tidak seperti pom bensin yang mulai dari nol lagi gitu. Dan itu tentu merugikan kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Baik, ini sudah bergabung juga Ketua DPP PKS Pak Mardhani Alisera. Selamat malam Pak Mardhani. Pak Mardhani, selamat malam. Kita akan terus menunggu Ketua DPP PKS Mardhani Alisera untuk bergabung dalam dialog ini, karena tadi Pak Andreas menyatakan memang itu keinginan dari Presiden Joko Widodo supaya berkesinambungan kepemimpinan juga program-programnya. Saya akan sapa lagi Pak Mardhani. Apa kabar? Mohon maaf baru gabung. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Mardhani. Mungkin sedang sibuk. Pak Mardhani, terkait dengan pernyataan
Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu seperti tongkat estafet berlanjut, tidak dimulai dari nol seperti meteran pom bensin. Tanggapan Anda? Setuju, tetapi tidak bermakna semua harus dilanjutkan. Yang kurang ditambah, yang salah diperbaiki, dan yang fatal ya dihentikan. Begitu. Mana yang harus dihentikan, mana yang kemudian dilanjutkan karena koalisi perubahan yang ada isinya adalah PKS, Nasdem, kemudian Partai Demokrat ingin membawa perubahan. Yang pertama tentu kita ingin demokrasi kita kian meningkat indeksnya. Di zaman Pak Jokowi kita masih punya catatan dalam bab ini. Yang kedua kualitas pendidikan. Oke. Pak Mardhani? Baik, seperti ada kendala teknis dengan Pak Mardhani. Masih mendengar suara saya Pak Mardhani? Masih Oke. dengar dan jelas. Baik, kualitas pendidikan kemudian apa yang akan diubah? Pertumbuhan ekonomi ya Pak Jokowi masih di 5% selalu, dan kita masih punya juga catatan dari spending kita dan penggunaan APBN kita. Pak Jokowi kemarin marah-marah atau bukan marah ya, Pak Jokowi komplain tentang stunting yang masih tinggi, rapat masih banyak. Mestinya tidak komplain tapi langsung ambil aksi begitu. Oke, Pak Andreas tadi pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemudian kesehatan itu yang harus diubah menurut Pak Mardhani. Menurut Anda? Ya, artinya perubahan untuk memperbaiki, untuk membuat lebih baik itu harus kita lakukan gitu. Karena ya itulah maksudnya keberlanjutan pembangunan di dalam suatu rangkaian perencanaan. Pak Jokowi itu bicara, dan makanya saya bilang tadi konteksnya gitu. Pak Jokowi itu bicara di dalam konteks perencanaan jangka panjang gitu. Dan itu harus didukung oleh kepemimpinan gitu. Karena tidak ada jaminan tadi gitu. Tidak ada jaminan dalam arti bahwa dengan sistem yang kita punya sekarang ini, perubahan kepemimpinan itu memberikan jaminan ada keberlanjutan daripada perencanaan yang dibuat. Kenapa? Karena presiden itu bisa dengan kekuatan di parlemen itu bisa merubah undang-undang, karena undang-undang RPJP itu bisa dirubah oleh presiden dan DPR di dalam sistem perundang-undangan kita gitu. Baik, dari itu sisi, maksudnya Cindy. Dari sisi politis nih Pak Mardhani, apakah Anda melihat pernyataan presiden itu adalah sebagai sinyal untuk mendorong calon-calon tertentu di Pilpres 2024? Yang pertama saya komen dulu, Pak Jokowi juga tidak melanjutkan program koridor ekonominya Pak SBY MP3EI, padahal kajiannya sudah cukup lumayan ya. Tapi ya tidak kenapa, itu memang haknya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang terpilih. Nah, komen ini kalau buat saya tidak mendukung salah satu calon, tetapi sayang saja Pak Jokowi masih bermain-main dengan diksi ya, tidak seperti pom bensin. Walaupun benar tidak ada yang mulai dari nol, semua itu mewarisi. Contohnya siapapun presiden yang akan datang akan mewarisi utang luar negeri yang cukup tinggi ya. Siapapun yang akan datang akan mewarisi kondisi di mana dolar kita, rupiah kita terhadap dolar masih tinggi, sehingga nggak ada yang dari nol, justru bebannya jadi berat begitu. Pak Andreas, tanggapan Anda? Ya, itu fakta dari tiap kali kepemimpinan dengan sistem yang sekarang berjalan gitu. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa perencanaan jangka panjang itu harus dimiliki oleh tiap negara. Kita lihat negara-negara yang maju sekarang itu karena dia mempunyai perencanaan jangka panjang. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Mardhani tidak harus selalu dari nol, tapi memang ada yang harus diubah begitu. Perubahan itu perlu, tapi tidak merubah dasar-dasar daripada perencanaan itu gitu. Nah, makanya kami di PDI Perjuangan kami bicara soal haluan negara, Mbak Cindy. Dalam arti itu penting untuk membuat suatu jalur perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Nah, apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi itu di dalam konteks pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang
apa yang sedang berjalan dan apa yang akan berjalan gitu. Nah, sehingga ya kita di sini kita bicara melihat ini dalam kepentingan bangsa dan negara ini. Dalam arti keberlanjutan itu penting, perlu di dalam suatu sistem perencanaan pembangunan jangka panjang. Oke, baik. Terakhir Sehingga ke Pak kita tidak Mardhani. memulai semuanya itu dari awal lagi gitu. Oke, kita kembali ke Pak Mardhani. Tidak semuanya kembali dari awal lagi. Pesan Presiden jelas soal pembangunan yang harus berlanjut. Apakah di koalisi perubahan akan mengusung perubahan yang lebih jelas soal pembangunan ini? Sangat jelas ya, kita ingin ada koreksi. Contoh sederhana tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kan tadinya tidak pakai APBN, sekarang pakai APBN. Dulu kosnya sekitar 60 triliunan. Baik, Pak Mardhani. Oke, terputus rupanya dengan Pak Mardhani Alisera, DPP PKS. Tapi kita jelas tadi poinnya ada beberapa perubahan dari pembangunan yang dibawa juga oleh koalisi perubahan, meskipun Pak Andreas menyatakan konteksnya adalah harus berkesinambungan untuk visi misi Indonesia dengan jangka panjang. Terima kasih Pak Andreas Hugo Parera, terima kasih juga tadi bergabung bersama kami Pak Mardhani Alisera. Saudara, tetaplah di